lil badri ya Allah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Gimana Ustaz? Apapun yang terjadi kita tetap bahagia. Harus Ustaz. Iya, apa yang Allah berikan kepada kita itu kita harus syukuri. Dan seperti kita yang sedang bahagia karena kita Iya. kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk guru-guru kita, bintang tamu kita. Boleh kembali lagi. Sebelum kita lanjut lagi tausiah kita recap dulu apa saja yang sudah dibahas sama guru-guru kita di segmen sebelumnya. Yang pertama, kalau Allah itu sayang banget sama kita, sampai Allah tuh selalu memberi warning. Kalau kita mau melakukan dosa, kadang kitanya sendiri aja nih yang nggak ngeh, yang nggak peduli sama sinyal yang Allah udah kasih buat kita. Lalu yang kedua, ternyata dosa itu bisa menyebabkan cahaya wajah seseorang ditarik. Makanya jadi redup. Jangan sampai kayak gitu ya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau lanjut lagi tausiahnya? Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Khan. Ustadz mohon izin. Ustadz, benar gak sih kalau dosa itu bisa memperpendek umur seseorang? Iya. Saya mohon penjelasannya ya Ustadz. Iya Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara mengenai ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, apakah benar ketika seseorang melakukan dosa lalu kemudian dapat mengurangi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tertulis di dalam kitab Ada wa Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ibn Qayyim rahimahullahu taala, halaman 137 sampai 138. Diterangkan bahwasanya ada ulama berpendapat di antaranya yang pertama, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan itu yunagisul umur, ay yudhib barakatuhu. Bahwasanya orang yang bermaksiat melakukan dosa, maka ini dapat mengurangi umurnya. Dan maknanya adalah menghilangkan keberkahan dari umurnya. Makna keberkahan seseorang yang hilang dari umurnya, maka umur orang tersebut kurang daripada manfaat. Karena banyak di zaman sekarang, kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang semakin tua bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bangga dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sehingga dia berkata, saya lebih tua dari kamu. Umur kamu nggak ada setengahnya saya. Padahal ibadahnya tidak ada. Umurnya kurang manfaat. Maka yang seperti itu namanya tua kejemur. Apa yang mau dibanggain? Ketika seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia bersedih karena umurnya semakin berkurang. Ini pendapat ulama yang pertama. Lalu sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan berkurangnya umur ayunagisul umur hakikatan, yaitu betul-betul mengurangi umur secara sebenarnya. Jadi ketika yang harusnya orang ini punya umurnya panjang tapi berkurang karena disebabkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, Allah kurangi rizkinya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yuhramu rizqa bidzambin yusibuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengurangi rizki seorang hamba ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga urusan umur. Kalau ada orang bermaksiat, maka umurnya juga dia akan berkurang karena kemaksiatan yang dilakukan. Jadi inti dari semuanya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia katakan bahwasanya umur manusia itu
yang dia gunakan untuk kebaikan dan urusan manfaat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah umur kita yang sebenarnya. Jadi nanti pada saat kita bertemu di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala yaumuddin, pada saat semua manusia diminta pertanggungjawaban atas amal yang dia lakukan, maka mereka berkata, yaqulu ya laitani gadamtu li hayati. Mereka berkata, ya Allah, alangkah baiknya dulu semasa hidup di dunia mengerjakan kebaikan, memanfaatkan umur sebaik-baiknya. Sekarang baru menyesal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak umur yang terbuang sia-sia. Kata Imam Ghazali, man kathura ta'amuhu kathura syarabuhu, wa man kathura syarabuhu kathura naumuhu, wa man kathura naumuhu ja'a yaumal qiyamah fakiran min amali saleh. Siapa orang yang banyak makannya, maka dia banyak minumnya. Siapa orang yang banyak minumnya, banyak tidurnya. Siapa orang yang banyak tidurnya, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat miskin dalam keadaan tidak punya amal saleh. Gara-gara mikirin diet badan tapi lupa diet dosa. Apalagi kalau misalnya di umur yang udah ada bukan dibawa kebaikan ya. Betul. Berarti maksudnya itu memperpendek umur karena keberkahannya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya Allah, nauzubillah. Banyak waktu terbuang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu ya jamaah ya. Amin. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Maksudnya. Jamaah. Yeay. Sekarang saya mau kasih kesempatan buat bintang tamu kita nih. Kayaknya gelisah banget. Kayaknya ada yang mau ditanyain banget. Silakan San. Banyak sebenarnya yang mau ditanya. Banyak. Cuman yang ini mau nanya, soalnya ada beberapa orang tuh kadang suka bilang gitu kan, suka ngasih tahu. Bener nggak sih Pak Ustadz sebenarnya apa dosa yang kita lakukan itu nggak langsung dicatat sama malaikat. Jadi 6 jam dulu baru dicatat gitu ya, nggak tahu ya. Makanya ini San bertanya karena ada selentingan-selentingan seperti itu. Jadi bertanya gimana Ustadz? Oh gitu, kalau gitu yang nanya Ustadz milenial kita dulu yang jawab iya, ya, yang jawabnya gitu. ya. Silakan Ustadz Kafi. Bener nggak tuh 6 Iya. jam ada delaynya dulu gitu? Oh ada delaynya. Iya betul, itu hadis yang diriwayatkan dari Umamah, kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bagaimana bunyi hadisnya? Inna ashabas shimal, sesungguhnya malaikat yang ada di sebelah kiri kita, la yarfa'ul qalam, tidak akan mencatat dosa dari yang namanya dilakukan oleh orang muslim hatta situ sa'atin minal abdil muslim mukhti. Jadi malaikat ini ya tidak langsung mencatat kesalahan yang ada pada diri manusia selama 6 jam. Kenapa begitu? Karena memberikan jeda agar kita siapa tahu ya dari jeda 6 jam itu kita mohon ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi malaikat gak langsung. Tapi kalau sudah lebih 6 jam, maka malaikat mencatat itu adalah sebagai dosa dia. Oh, berarti kalau sebelum 6 jam kita istighfar minta ampun nggak jadi? Allah akan ampuni. Allah kan maha rahman, maha rahim, maha ghafur. Masya Allah. Ustadz Maulana boleh sedikit ditambahin? Inilah bentuk kasih sayang Allah. Maaf ya Bu. Maaf ya. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Ada malaikat rakib dan ada malaikat atid. Malaikat rakib mencatat amal kebaikan baru diniatkan sudah dicatat. Sementara malaikat atid Allah kasih tugas malaikat rakib untuk memimpin malaikat atid. Artinya kalau rakib mau mencatat keburukan disuruh tunggu dulu. Tunggu 6 jam. Kenapa? Jangan sampai dia bertobat, jangan sampai dia menyesal, sehingga dia contoh curi sendal di masjid. Mau dicatat, jangan dulu, sempat dia kembalikan. Itu yang diharapkan. Inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Tapi jangan juga disepelekan. Kalau begitu baiklah berdosa, sebelum 6 jam bertobat. Enak aja, sebelum 6 jam meninggal gimana? Ini dikhawatirkan, tidak ada yang menyangka kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana matinya kita. Insya Allah. Gimana San? Ya seperti itu. Berarti Jangan nunggu 5 jam 59 menit juga baru bertobatnya. Bagusnya Ya langsung nggak tobat, gitu. langsung mohon ampun begitu Langsung. salah. Ya, Ngecengin orang Tapi nih. kalau Iksan sih kayaknya nggak gitu. Itu mewakili pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang pastinya ya San ya. Ini Tenang San, gue belain. Mukanya gak usah kayak gitu, tenang. Sabar, San, Kenapa nih, tenang. kenapa Mukanya nih? biasa aja. ya makasih ya teman-teman. Jangan. Masya Allah, jamaah. Yeay! Saya udah nanya,
Ihsan udah nanya, sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Ini kesempatan loh, jadi jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Silakan yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh ibu ini aja ya, ibu ini. Ibu silakan bu, boleh berdiri bu. Dari tadi aku lihat itu pakai pulpen catat-catat di jarinya. Oh pantes, Lihat pantes. aja, ada contekannya itu. Oh pasti. pantesan. Kalau gitu keluarkan bu contekannya. Namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suebah dari Majelis Taklim Nurul Hidayat. Hidayat. Saking Lengkong, Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Tepuk tangan dong buat ibu. Saya Silakan, Bu. saya mau tanya Ustadz, Oh, iya. apakah benar apabila kita berwudu itu menjadi semuanya rontok atau apa namanya kalau dari desa saya itu rontok. Oh rontok. Iya rontok itu Kayak rambut. berjatuhan. Oh berjatuhan. Ya berjatuhan. Oh, berguguran. Berguguran. Dari air wudhu itu. Mm-mm. Dan juga apakah dosa kecil atau dosa besar juga itu menjadi rontok Rontok. semuanya. Oh, iya. Begitulah dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Tapi bagus nggak ngeliat contekan loh Ustadz? Dari tadi saya tausiah di awal, Oh, itu oh. lihat terus contekannya. Oh gitu. Kayak, oh banyak yang mau ditanyain. Ustadz Ahmad kan, mohon jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah wudhu, apakah betul merontokkan dosa? Ditelangkan di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Saleh yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai, datangnya daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, man atamal wudu'a kama amarahullahu azza wajal fasalawatu kafaratun lima bainahunna. Sesungguhnya siapa orang yang menyempurnakan wuduknya untuk melaksanakan sholat yang dia hendak lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah wuduk yang dia lakukan dan sholat yang dia lakukan itu akan menghapuskan dosa yang ada dalam dirinya. Bahkan Nabi umpamakan di dalam hadis yang lain seperti satu pintu yang mana rumahnya itu di depannya ada sungai yang mengalir di depan rumahnya sebanyak 5 kali. Dan orang yang sholat mandi dari sungai tersebut 5 kali. Maka tidak akan ada sisa kotoran sama sekali. Dan yang dihapuskan dari wudhu itu adalah dosa kecil. Bukan dosa besar. Adapun dosa besar harus bertaubat dengan taubatan nasuha dengan syarat yang 4. Ya, begitu. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Ahmad Kaan. Kita sudah membahas diet badan dan diet dosa. Tadi sudah dijabarkan diet dosa itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Sekarang pasti penasaran nih. Diet badan dong seperti apa nih harus saya lakukan. Saya mau tanya sama ahlinya. Kang Asep, mohon izin Kang. Sebelum kita masuk ke hipnoterapi islami, Kang. Beberapa orang berusaha untuk diet. Menjaga makannya supaya stabil apa segala macam. Tapi ada juga yang gak kuat. Akhirnya begitu gak kuat, udahlah makan aja habek semuanya dimakan gitu. Akhirnya apa? Jadi gemuk. Obesitas. Nah ketika obesitas itu timbul penyakit apa aja sih Kang kalau boleh tahu? Mohon penjelasannya ya Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustadz, para guru, para syekh kita semuanya dan para ibu yang ada di sini, para bapak dan yang ada di rumah. Mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan diet dosa dan diet daripada tubuh atau badan kita sehingga kita sehat lahir dan batin kita gitu ya. Di sini siapa yang sedang diet acungkan tangannya ada? Ihsan boleh jangan malu-malu lebih tinggi lagi. Mas Ihsan, ada ibu-ibu yang sedang diet? Saya juga sih. Ada? Iya. Kreatif kita juga. Sedang diet ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan secara medisnya apa yang dimaksud dengan apa namanya obesitas itu. Kelebihan daripada berat badan kita, ya. Tinggi badan dikurangi 10% dari tinggi badan kita, ya. Sehingga
WHO menjelaskan begini Bapak Ibu. Ada 10% kematian disebabkan karena obesitas. 10%. Nah, ada 8 penyakit kalau terjadi obesitas terhadap diri kita. Yang pertama adalah penyakit jantung lebih resiko tinggi terhadap orang yang kegemukan. Ya, kenapa? Karena lemak trigliserid itu akan menumpuk di dalam arteri koronaria, pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung. Yang kedua, penyakit yang disebabkan karena kegemukan adalah demensia. Demensia itu artinya kepikunan. Cepat sekali pikunnya kalau demensia itu atau kegemukan itu dibandingkan orang yang tidak gemuk. Yang ketiga adalah batu empedu. Batu empedu itu bisa lebih terjadi pada orang yang kegemukan. Kenapa? Karena lemak-lemak dan kolesterol di situ akan menyumbat atau menyempit di daerah empedu tersebut. Kemudian yang kelima adalah infeksi jamur. Biasanya penyakit infeksi jamur ini yang suka gatal-gatal, yang namanya mikosis, psoriasis ya, yang biasanya dilipatan-lipatan karena orang yang gemuk itu seringkali sering banyak keringat yang keluar sehingga menyebabkan jamur suka sekali dengan yang lembab-lembab seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kanker prostat buat laki-laki tentunya ya. Ini karena apa? Karena lemak juga itu. Lemak akan menekan di bagian prostatnya dan di bagian saluran prostatnya. Yang ketujuh adalah menyebabkan yang gemuk itu menyebabkan infertilitas. Apa itu? Kemandulan. Jadi kenapa? Karena ada namanya ovarium, kanan, kiri, kemudian tuba fallopi, kemudian rahim. Itu biasanya akan menyempit di daerah tuba fallopi atau di ovarium. Ya, yang kedelapan adalah gangguan psikis. Orang yang gemuk, yang obesitas itu lebih rentan terhadap gangguan psikis. Bukan gangguan kejiwaan yang seperti itu ya, bukan. Gangguan psikis itu satu apa? Minder. Malu kalau ketemu orang, padahal itu lebih malu kalau kita banyak dosa. Jangan kita malu karena kita gemuk. Karena ada yang datang ke tempat kami yang kurus stres pingin gemuk. Yang gemuk stres pingin kurus. Kalau kata saya mendingan ingin sehat saja. Mau gemuk mau kurus mendingan sehat. Tapi benar sih sekarang tuh orang lebih takut kelihatan gemuk daripada kelihatan dosanya ya. Iya. Ya Allah, Begitu. udah gitu nanti udah padahal nggak terlalu gemuk, ntar dibilang gemuk kurus, enggak ini masih kurang masih kayak berasa kurang semuanya ya. Iya. Padahal yang harus diperbaiki adalah ibadahnya ya Kang ya? Ibadah kita untuk bekal ke akhirat kelak. Karena tubuh ini yang gak bakal dibawa ke alam barzah, alam mahsyar, alam surga. Bukan tubuh yang ini, tapi jiwanya yang akan sampai ke sana. Masya Allah, kan nanti kita praktek hipnoterapi Hipnoterapi Islam Islam insya Allah. ya. Terima kasih Kang Asep. Terima kasih. Jamaah. Seru ya pembahasannya ya, diet badan, diet dosa. Tapi nanti akan lebih seru lagi karena akan ada tausiah dari Ustadz Ahmad Khan dan juga murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Kafi. Dan juga ingat nih jamaah, hipnoterapi Islami. Itu bisa loh, untuk apa Kang? Membantu menghilangkan obesitas. Apa? Obesitas dan diet-diet yang tadi itu kan ada makan itu karena emosional, Karena keinginan, emosional. ada makan karena kebutuhan. Nah. Nah, yang akan diperbaiki adalah dengan hipnoterapi makan karena keinginan. Nah kita penasaran tuh gitu. jadinya seperti apa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ampuni dosaku